Halo semua, selamat datang kembali di channel Teman Menulis. Nah, seperti judul dari video kali ini, kita akan melakukan sebuah percobaan terkait dengan kemampuan ChatGPT dalam proses tulis-menulis. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu tentang ChatGPT karena beberapa bulan terakhir kemarin itu cukup viral dan sudah mulai banyak digunakan oleh orang-orang. Nah, salah satu isu yang banyak dibicarakan itu adalah ChatGPT bisa menulis, bahkan bisa memberikan ide tulisan yang baik kepada seseorang. Bahkan di beberapa jurnal penelitian ada yang bisa menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu sebuah proses riset. Nah, karena teman-teman atau kita semua sudah terbiasa dengan Google misalkan atau mesin pencari, secara umum sebenarnya ChatGPT itu ada kemiripannya dengan Google atau mesin pencari lainnya. Hanya saja ChatGPT ini berbasis format percakapan. Jadi teman-teman akan menulis pertanyaan di bagian bawah ini yang tertulis send message. Teman-teman bisa menanyakan apa saja. Misalkan example ini explain quantum computing in simple terms. Kita coba. Lalu kita tekan enter dan kemudian ChatGPT ini akan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan kita. Nah, tapi mungkin ada yang khawatir kalau misalkan ternyata ChatGPT ini cuma dalam bahasa Inggris. Tentu tidak, karena ChatGPT ini ternyata bisa dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Misalkan jelaskan quantum computing dalam bentuk yang sederhana. Nah, ini kalau kita lihat, bandingkan, ini bahasa Inggrisnya dan ini bahasa Indonesianya, sebenarnya jawabannya sama, hanya yang berbeda adalah bahasanya. Nah, jadi secara sederhana itu kita bisa menggunakan ChatGPT ini dengan proses melakukan pertanyaan yang spesifik dan pertanyaan yang memang menjurus kepada topik-topik tertentu atau sesuatu hal yang memang mudah untuk dibaca. Jadi karena ini konsepnya menggunakan based on text, jadi teks yang teman-teman berikan akan disinkronkan dengan teks-teks yang sudah dimiliki oleh ChatGPT ini. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengupgrade, jadi ada ChatGPT Plus. Konon ChatGPT Plus itu bisa lebih kuat, lebih cepat, dan bisa memberikan informasi yang lebih kaya dibanding ChatGPT yang gratis ini. Nah, untuk versi yang kita gunakan ini masih berbasis free, jadi ya seadanya saja, tapi cukup baik untuk kita gunakan. Nah, mari kita kembali ke pertanyaan menulis. Apakah ChatGPT ini bisa menulis? Nah, coba karena ini di bagian sudut atas ini kita juga bisa membuat percakapan baru. Kalau tadi misalkan ini quantum computing, saya coba buat biar lebih rapi. Misalkan kita mulai dengan pertanyaan. Saya salah. Selain pertanyaan, kita juga bisa memberikan perintah. Nah, karena ini berkaitan dengan tulis menulis, saya coba memberikan perintah. Misalkan buatlah paragraf pembuka tentang cerita di desa. Nah, di sini kita bisa diperlihatkan. Karena pertanyaan saya ini terlalu umum, jadi hasilnya pun diberikan sangat umum. Nah, coba kalau kita buat pertanyaan lebih spesifik lagi. Buatlah opini tentang masyarakat desa yang berdaya.
Nah, jadi kita tuh seperti punya teman dan ChatGPT akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, tapi kalau misal kita mau coba menulis, anggaplah kita mau menulis cerpen, itu kita juga bisa mencobanya sebenarnya. Itu tergantung dari perintah. Buatlah cerita pendek tentang sebuah desa. Nah, ini kita sudah mencoba, jadi ChatGPT dengan kesadaran yang sudah dibangun dari berbagai informasi dan berbagai teks, pada dasarnya akan mengikuti perintah dari pertanyaan teman-teman. Nah, hanya saja kalau teman-teman ingin memperkaya ceritanya atau mungkin mempermudah atau membantu teman-teman untuk merangkai proses kerangka ceritanya, ChatGPT kemungkinan teman-teman akan membantu. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa ChatGPT akan menghilangkan beberapa kesempatan kerja atau mungkin menggerus posisi-posisi tertentu di bidang tulis-menulis, ketakutan itu wajar-wajar saja karena ChatGPT ini dari tahun ke tahun pasti akan melakukan upgrade, melakukan peningkatan, dan datanya juga akan semakin kaya. Nah, ini kita sudah bisa baca nih ceritanya. Nah, mari kita coba kalau saya buat pertanyaan yang berbeda. Buatlah cerita pendek dengan gaya realisme magis tentang sebuah desa yang Nah, ini semakin spesifik pertanyaan teman-teman, itu semakin mudah bagi ChatGPT untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan itu. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman mau iseng-iseng ya, bisa saja teman-teman terbantu dalam proses menulisnya. Tinggal teman-teman melakukan modifikasi sedikit atau mungkin melakukan pengembangan. Jadi secara proses memberi stimulus, saya pikir ChatGPT bisa membantu teman-teman untuk memberikan stimulus awal kalau misalkan tiba-tiba kehilangan ide atau mungkin tiba-tiba tidak tahu harus menulis apa. Cuma ya ini misalkan keterbatasannya bisa seperti ini, ceritanya kadang melompat dengan cepat atau mungkin jumlahnya tidak akan sebanyak ketentuan cerpen yang diterima di media online atau surat kabar. Nah, seperti ini kan terpotong atau terputus ini. Nah, teman-teman bisa melanjutkan atau mungkin mengedit atau mengambil saja inti poin dari cerita ini. Nah, karena ini tentang realisme magis, ini mungkin si ChatGPT ini misalkan menghadirkan perempuan tua yang misterius, bisa menghilang, semacam ada keanehan-keanehan yang memberikan sensasi realisme magis. Nah, bahkan kita juga bisa menulis puisi sih. Di satu sisi kita juga harus sadar bahwa ChatGPT ini akan meningkatkan atau menuntut kita untuk lebih kreatif, karena ketika kita diminta misalkan menulis puisi tentang desa yang damai, jangan sampai puisi ciptaan kita ternyata mirip dengan ChatGPT atau bahkan lebih buruk dari apa yang ditampilkan ChatGPT di video ini. Jadi teman-teman bisa mengupgrade kreativitasnya, itu juga bisa menjadi alarm untuk kita semua bahwa tidak ada kata berhenti untuk terus berproses dan belajar meningkatkan kapasitas kita. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri puisinya, ya mungkin sederhana tapi ya bolehlah untuk melihat bagaimana proses kerja ChatGPT ini. Nah, jadi kita juga bisa memberikan perintah, misalkan buatlah caption Instagram tentang makanan enak.
Nah, itu bisa langsung dibuatkan, bahkan sampai ada tagar atau hashtag yang memang bisa membantu proses posting atau proses interaksi Instagram kita, atau proses yang membuat postingan kita bisa lebih cepat di-recognize. Nah, kira-kira itu sih sebenarnya gambaran awalnya bahwa ChatGPT itu memang pada dasarnya bisa membantu, tapi di satu sisi ini bisa menjadi alarm bahwa manusia akan terus dituntut untuk lebih kreatif dan bisa lebih berpikir, bisa menggunakan proses berpikirnya, bisa menggunakan daya imajinasi, sentuhan-sentuhan yang lebih humanis, sehingga kita tidak akan terkesan seperti robot atau mungkin punya pola-pola tertentu, karena kalau kita bedah lagi ya tentu saja ChatGPT punya polanya sendiri, dan kalau kita bedah pasti bisa dapat, cuma itu urusan yang berbeda. Nah, mungkin video kali ini sekian saja. Jadi teman-teman bisa, kalau mau coba-coba atau penasaran dengan ChatGPT, silakan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan lewat ChatGPT, bukan hanya menulis, tapi beberapa orang misalkan menggunakan ini sebagai mencari rumus Excel yang simple, menemukan coding, atau mungkin menjawab soal-soal pelatihan matematika, atau mungkin soal-soal fisika, kimia, dan sebagainya. Nah, saya kira cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.